Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana untuk materi kemarin? Kalian kemarin sudah belajar apa itu hak asasi manusia serta teori hak asasi manusia. Maka untuk kali ini Bu Hermin sama akan belajar bersama kalian menggunakan PowerPoint. Namun bedanya di sini memang Bu Hermin walaupun tanpa tatap muka secara langsung ingin ngomong-ngomong dengan kalian, setidaknya kalian bisa mendengar suara Bu Hermin ya. Mudah-mudahan dengan seperti ini satu rasa kangen kita menjadi hilang, menambah suasana yang beda yang akan kalian lebih bersemangat lagi dalam belajar, dan tentunya semoga menjadi ilmu yang manfaat barokah. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang pelanggaran HAM dan akibatnya ya. Jadi apa akibatnya kalau seseorang melanggar hak asasi manusia? Nah, sebelum ke situ, maka kita perlu terlebih dahulu mengetahui apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pelanggaran HAM. Ya. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau bahkan kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Ya. Kenapa kok demikian? Karena di dalam negara hukum, Indonesia itu kan sebagai negara hukum, maka hak asasi manusia itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Di mana Bu? Pasal 27 sampai pasal 34 itu bukti bahwa Indonesia itu adalah sebagai negara hukum. Kenapa? Karena ada perlindungan hak asasi manusia terhadap warga negaranya. Ya. Sehingga apabila ada orang, sekelompok orang yang melanggar hak asasi manusia, maka mereka bisa diproses melalui hukum yang berlaku. Ya. Itu anak-anak pelanggaran HAM pengertiannya. Ya. Berikutnya sifat. Ya. Sifat daripada pelanggaran HAM itu ada yang berat, ada yang ringan. Apa bedanya? Ya, kalau pelanggaran HAM berat, otomatis pelanggaran tersebut berbahaya dan mengancam nyawa manusia. Contohnya, pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan. Nah, itu termasuk pelanggaran berat. Sedangkan pelanggaran HAM ringan itu tidak mengancam keselamatan jiwa, tetapi apabila dibiarkan juga akan berbahaya, maka segera harus ditanggulangi ya. Contohnya apa toh Bu? Nah, ada pencemaran lingkungan, misalnya nebang hutan sembarangan, kelalaian, pemberian pelayanan kesehatan, ya,
dokter yang terlena, memikirkan bisnisnya, kemudian sampai memberikan obat yang dosis tinggi tanpa memperhatikan kondisi fisik daripada pasien, sehingga sing maunya dikei obat cepet waras tambah COVID. Itu namanya kelalaian pemberian pelayanan kesehatan. Seorang guru lalai dalam mengajar, bolos, cangkruan, rokokan, ngrumpi, sampai muridnya dikelerno. Nah, itu namanya pelanggaran masih ringan tapi juga berbahaya. Pencemaran nama baik, pelecehan itu seperti apa? Yang lecehno. Nah, kemudian penghinaan. Itu anak-anak yang termasuk jenis pelanggaran tadi, sifatnya maksudnya ya, ada pelanggaran berat dan ada ringan. Kemudian berikutnya klasifikasi pelanggaran. Kalau tadi sifatnya ada 2, berat dan ringan, maka klasifikasi pelanggaran HAM di sini ada 2, yaitu dibedakan kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Ya. Apa toh bedanya? Kita mulai dari kejahatan genosida terlebih dahulu. Kejahatan genosida yaitu suatu perbuatan yang dilakukan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa atau ras. Saya tekankan sekali lagi, yang dikatakan kejahatan genosida yaitu suatu perbuatan yang dilakukan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa atau ras. Berarti kaitannya dengan orang banyak, makanya disebut genosida. Sekali terjadi pelanggaran terhadap HAM, korbannya tidak hanya 1 tetapi akeh banyak. Contohnya apa? Nah, membunuh atau membantai anggota kelompok. Kasus Sampit misalnya. Kekerasan yang mengakibatkan penderitaan fisik berat terhadap kelompok. Kasus Poso misalnya. Penciptaan kondisi yang berikat kemusnahan fisik dan kelompok. Melakukan tindakan untuk mencegah kelahiran di suatu kelompok. Aborsi, tapekno dengan rame melakukan, dalam arti yang dikatakan rame-rame itu misalnya penduduk mana tidak menghendaki adanya suatu kelahiran, maka apabila ada ibu hamil harus semua aborsi. Nggak boleh itu. Ya. Memindahkan secara paksa anak-anak dari satu kelompok ke kelompok yang lain, juga nggak boleh. Memusnahkan suatu etnis, ras atau bangsa, dan masih banyak lagi. Itu anak-anak berbagai bentuk contoh kejahatan genosida. Nah, di Indonesia apa saja? Nah, G30 SPKI, ya. Kemudian tragedi tahun 99, ya, etnis Tiongkok itu, ya. Kemudian pembantaian di Jepang oleh Jepang di Kalimantan, ya. Dan cari contoh yang lain ya nanti. Kemudian yang kedua, kejahatan kemanusiaan, ya. Kalau tadi kejahatan genosida berupa kelompok, ya, kegiatan bersifat massal, ya, sebagian atau memusnahkan semua, maka yang dikatakan kejahatan kemanusiaan di sini kejahatan, ya, dengan melakukan suatu perbuatan
sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui oleh bahwa serangan itu ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil. Nah, contohnya membunuh, ya, membunuh kan bisa individu membunuh individu yang lain, memperkosa, menyiksa, memperbudak, ya, penghilangan orang secara paksa dan seterusnya, ya. Ini termasuk kejahatan kemanusiaan. Di Indonesia, ya, ada kasus biak, ya, kasus Marsina, ya, yang ada di Nganjuk tahun berapa dulu, ya, tuh. Di samping tadi, ya, genosida dan kejahatan kemanusiaan, di sini juga ada yang namanya kejahatan pembajakan dan perompakan. Ya. Apa toh? Pembajakan itu suatu tindakan kejahatan yang dilakukan di pesawat udara, yang umumnya dilakukan oleh kelompok bersenjata. Namanya pembajakan. Sedangkan perompakan suatu tindakan kejahatan dilakukan oleh sekelompok orang di sebuah kapal laut atau di laut, ya. Itu bedanya. Nek pembajakan biasanya terjadi di pesawat, kalau perompakan biasanya terjadi di laut, ya, itu. Bentuk-bentuk kejahatan pembajakan dan perompakan, ya. Bisa bedakan tadi kalau pembajakan di udara, kalau perompakan di laut. Pembajakan, mengambil alih kemudi pilot, pemaksaan mendarat, senjata dan bom atau aksi terorisme, dan seterusnya. Perompakan, penyanderaan penumpang kapal, aksi teror, ancaman pembunuhan, dan seterusnya. Ya, itu perompakan dan pembajakan. Contohnya itu, ya, penerbangan Garuda Indonesia, bla 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 bla. Tolong nanti dibaca, nggih, ya. Ada lagi kejahatan perang. Kejahatan perang yaitu tindakan kejahatan yang umumnya dilakukan oleh pribadi pada saat perang dan berakibat banyak korban yang terlibat dalam peperangan tersebut. Ya. Contohnya apa? Saling bunuh-membunuh dengan lawan perang, penggunaan bom, penyiksaan, ya, dan seterusnya. Indonesia, ya, kasus separatisme Timur Timur, ya, zaman Jepang yang disebut dengan tanam paksa atau sistem kerja rodi dan seterusnya. Apakah bentuk pelanggaran HAM? Bentuk pelanggaran HAM di sini, ya, ada diskriminasi dan penyiksaan. Diskriminasi, pembatasan, pelecehan, pengucilan berdasarkan sara, jenis kelamin, politik, dan lain, hati-hati, ya. Konco jangan pilih-pilih, semua ciptaan Allah, ya. Manusia itu enggak sempurna, ya. Sing irunge pesek tapi manis, sing irunge mancung tapi rada endel, nah, dan seterusnya, macam-macam. Wis kabeh dikonco, enggak usah pilih-pilih.
ya, nggak ada diskriminasi lah, ya. Itu contohnya. Kenapa? Termasuk bentuk pelanggaran HAM, ya. Penyiksaan. Namanya nyiksa berarti ya sengaja untuk menyakiti secara jasmani maupun rohani. Batine disiksa, fisiknya disiksa, atau salah satu batine tok sing disiksa atau fisiknya tok sing disiksa itu sudah termasuk penyiksaan dan itu termasuk pelanggaran HAM. Ya, tolong perhatikan. Apakah penyebab terjadinya pelanggaran HAM? Ya. Penyebab terjadinya pelanggaran HAM ya rata-rata karena krisis moral. Apa yang dimaksud krisis moral di sini, Bu? Akibat istilahnya nggak punya sopan santun, nggak duwe unggah-ungguh, nggak punya budi pekerti, ya, sering terjadi miskomunikasi, ya. Miskomunikasi itu seperti apa? Ada anak yang salah paham terhadap orang tua, ada orang tua yang salah paham terhadap anak. Karena kurangnya komunikasi sehingga apa? Anak tidak sopan, anak tidak menghargai orang tua merasa nggak disayang dan seterusnya. Itu termasuk juga pelanggaran HAM. Apalagi belum adanya pemahaman dan kesadaran, kurang adanya kepastian hukum terhadap pelanggaran HAM, adanya campur tangan dari lembaga peradilan, kurang berfungsinya lembaga penegak hukum. Ya, ini kaitannya dengan penyebabnya. Apa penyebabnya pelanggaran itu? Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya itu dari diri sendiri. Egois. Egois itu mementingkan kepentingan diri sendiri. Ya. Gak peduli terhadap orang lain. Lolo gowe. Tingkat kesadaran yang sangat kurang. Ya. Sikap tidak toleransi. Ayo A, B, yo B. Nah itu. Ternyata hal tersebut tanpa kita sadari mengakibatkan terjadinya penyebab pelanggaran HAM secara internal, ya, dari dalam. Faktor eksternal, faktor dari luarnya. Ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan kekuasaan, kesenjangan sosial dan ekonomi. Faktor komunikasi dan yang A dulu, ya. Faktor kondisi sosial budaya. Sosial budaya yang berbeda ini juga sering terjadi mengakibatkan sulitnya dan terjadi pelanggaran HAM sehingga menghambat jalan penegakan HAM. Ya. Faktor komunikasi dan informasi. Karena letak Indonesia, letak geografis yang begitu luas, sarana dan prasarana komunikasi belum terbangun secara baik.
Ya nek ning kutha sepertinya udah tercukupi, tapi kalau di daerah-daerah tertinggal di sana masih jauh sarana dan prasarana komunikasi. Seperti pembelajaran online seperti sekarang ini. Kalau yang di kota mungkin enjoy-enjoy saja, tapi yang tempatnya di gunung dan mereka kasihan, ya. Kemudian sistem informasi untuk kepentingan sosialisasi yang masih sangat terbatas. Faktor kebijaksanaan pemerintah. Tidak semua penguasa memiliki kebijakan yang sama tentang pentingnya jaminan hak asasi manusia. Yang kedua, demi kepentingan stabilitas nasional, terkadang hak pribadi itu diabaikan. Kemudian perangkat perundangan. Pemerintahan tidak segera meratifikasi hasil-hasil konvensi internasional tentang hak asasi manusia. Bahkan walaupun peraturan perundangan itu ada, biasanya masih sulit untuk diwujudkan, masih sulit untuk dilaksanakan. Kemudian berikutnya faktor aparat penegak hukum, seperti tadi yang dikatakan, masih ada oknum aparat yang secara institusi atau pribadi mengabaikan prosedur kerja yang sesuai dengan hak asasi manusia. Yang kedua, tingkat pendidikan dan kesejahteraan sebagian aparat yang dinilai masih belum layak, sering membuka peluang jalan pintas untuk memperkaya diri. Gitu itu tergantung orangnya, anak-anak. Manusia itu punya sifat menus siji ngongso. Walaupun sudah orang lain mengatakan cukup, kalau sudah menjadi watak sifat, wis duwe mobil 5 ya pengen duwe bis, wis duwe bis ya pengen duwe sepur. Ada yang pengen dua pulau dan seterusnya itu. Sehingga apa? Menghalalkan segala cara yang berakibat ya melakukan pelanggaran hukum. Yang ketiga, pelaksanaan tindakan pelanggaran oleh oknum aparat yang masih diskriminatif, nggak adil, tidak konsekuen. Ya. KKN ya, dan masih banyak lagi. Itu anak-anak ya gak mudah ya. Berikutnya proses dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Apa toh komitmen pemerintah dalam upaya penegakan HAM di sini? 1. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang kedua, dimasukkannya materi HAM dalam kurikulum sekolah. Diratifikasinya beberapa instrumen hukum HAM sedunia. Pengesahan Undang-Undang Nomor 39 tentang HAM. Perubahan atau penambahan pasal khusus mengenai hak asasi manusia dalam mengamandemen Undang-Undang Dasar 45. Contohnya pasal 27 A sampai pasal 28A sampai pasal 28C itu berkaitan dengan HAM hasil amandemen. Pembentukan Kantor Menteri Negara Urusan HAM. Kemudian pembentukan Peradilan HAM untuk mengadili pelanggaran HAM. Contohnya Undang-Undang Nomor berapa? 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Apa toh akibat dari pelanggaran hukum ya? Termasuk ya pelanggaran HAM. 1. Menciptakan diskriminasi dan ketidakadilan. Adanya rasa dendam dan kebencian antar sesama. Merendahkan harkat, derajat, dan martabat manusia.
menciptakan kekerasan serta konflik antar sesama. Yang berakibat apa? Menimbulkan penderitaan, menimbulkan tersiksanya lahir batin pada diri korban. Itu anak-anak, maka yang berkaitan dengan pelanggaran HAM di sini ya, kita harus waspada. Karena apa? Akibatnya fatal. Baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan bernegara. Ya. Itu anak-anak sedikit pertemuan untuk hari ini, ya. Yang lain bisa dilanjutkan minggu depan. Terima kasih, kurang lebihnya Bu Hermin mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.